Selamat pagi bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom. Selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 15 November 2025 dengan judul Berpikir Sehat. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kami melakukan segala aktivitas pelayanan dan pekerjaan kami sangat rindu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Filipi 4 ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Mari kita ikuti penjelasannya. Norman Vincent Peale pernah bercerita tentang berbicara dengan orang Tiongkok pemilik tempat tato. Salah satu desainnya bertuliskan, "Born to lose," terlahir untuk kalah. Peale bertanya mengapa ada orang yang ingin kata-kata itu tertera secara permanen pada dirinya. Pria itu menjawab, "Sebelum tato ada di dada, tato sudah ada di pikiran." Cara Anda berpikir akan berdampak kuat pada kesehatan Anda. Ketika Anda bersikap positif, Anda dapat melawan stres dengan lebih baik dan menangkal penyakit kardiovaskular dan masalah pencernaan. Sistem kekebalan tubuh Anda lebih kecil, kemungkinannya untuk rusak dan bahkan mungkin bekerja lebih keras untuk melindungi Anda dari alergi, radang sendi, dan kanker. Otak Anda memproduksi bahan kimia, faedah nyeri alami sehingga Anda merasa lebih baik. Saat Anda menganggap diri Anda sedang menurunkan berat badan atau sedang sembuh, kemungkinan besar Anda akan sembuh. Itu akan terpenuhi dengan sendirinya. Kembangkan 5 pola berpikir positif berikut. Pertama, pikirkan, ini akan berlalu. Saat Anda menghadapi masalah, teknik ini sungguh vital. Kebanyakan situasi yang menjengkelkan tidaklah mendasar. Katakan pada diri Anda sendiri, dalam 5 tahun saya bahkan tidak akan mengingat lagi kejadian ini. Saat menderita, jangan anggap ini sebagai hal yang akan tetap demikian seumur hidup. Sebaliknya, berfokuslah pada bagian melaluinya hari ini. 2. Pikirkan pikiran Tuhan. Ini hanya bisa terjadi jika Anda menaruh firman Tuhan di dalam pikiran Anda. Hafalkan ayat-ayat Alkitab yang akan menantang dan menginspirasi Anda. 3. Pikirkan kasih. Ini mempunyai potensi yang luar biasa untuk meningkatkan kesehatan. Penyair Elizabeth Barrett Browning yang terkenal karena "How Do I Love Thee?" Dulu adalah seorang cacat karena kecelakaan masa kanak-kanak dan dikurung di rumah oleh seorang ayah yang mengekang.
Ketika dia menemukan kasih dalam diri penyair Robert Browning, dia menyelamatkannya dari suasana dikekang dan membawa dia dari Inggris ke Italia. Dalam suasana cinta, kesehatannya membaik sedemikian rupa sehingga dia melahirkan seorang putra. 4. Pikirkan hal yang menguatkan diri Anda. Istri Jane Kay menuliskan pernyataan untuk diri sendiri di dalam halaman depan Alkitabnya sebagai berikut. Saya tidak akan mengizinkan nilai diri saya dipengaruhi oleh persepsi orang lain tentang saya, tetapi oleh persepsi saya sendiri tentang apakah saya hidup dengan penuh integritas, rendah hati, mengetahui apa yang patut dibanggakan, dan apa yang merupakan anugerah dari Tuhan. Berpikir positif selama 21 hari, ya, itulah lama waktu yang dibutuhkan untuk membangun suatu kebiasaan baru. Temukan kebenaran bahwa dengan pertolongan Tuhan, Anda bisa menjadi apa yang Anda yakini. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami, Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.